Action. Selamat pagi Sobat RSUD semuanya. Perkenalkan, hari ini saya Dr. Nia ditemani dengan Dr. Iwan spesialis paru. Hari ini kami akan membahas podcast mengenai TB paru. Seperti yang diketahui, podcast ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari TB sedunia. Jadi untuk Sobat RSUD yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait tuberkulosis, bisa disimak podcast ini baik-baik. Pertama kita mulai ya. Jadi kan ini dalam rangka TB, Hari TB sedunia, jadi kita mau bahas TB itu apa sih gitu kan. Apalagi kan diketahui kalau di Indonesia itu prevalensi atau tingkat terjadinya penyakit TBC itu dia banyak. Jadi di Indonesia juga sudah dikenal sebagai daerah endemis tuberkulosis ya kan. Kira-kira TB itu apa dan gejalanya itu seperti apa ya kan? TB kan singkatan dari tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya. Jadi kuman itu biasanya masuk ke paru, walaupun TB tidak di paru saja, bisa di tempat lain. Kemudian kalau gejala awal itu biasanya orang yang belum dewasa ya, biasanya itu batuk yang cukup produktif ya. Yang lama mungkin kira-kira lebih dari 2 minggu ya. Itu bertahan lebih dari 2 minggu, kadang-kadang sampai dengan berbicara. Kemudian ada demam yang tidak begitu tinggi gitu. Misalnya suka dengan malam hari gitu ya. Kemudian juga disertai dengan penurunan berat badan gitu ya. Kemudian dengan gejala lemas, batuk aja juga, letih, lesu, lemah, demam ya. Nah, itu biasanya itu kena infeksi ya. Biasanya memang infeksinya agak lama. Karena ini infeksinya memang infeksi yang bersifat kronik gitu ya. Gitu. Saya kira itu ya gejala-gejalanya. Jadi gejala ya antaranya yang terutama ya batuk lebih dari 2 minggu kita harus curiga ya, batuk yang berdahak lebih dari 2 minggu kita harus curiga ke arah TB gitu. Siap. Baik dok. Tadi kan dokter bilang kalau misalkan TB itu nggak hanya di paru-paru aja, tapi bisa di tempat yang lain. Bisa di perut ya dok ya, bisa di tulang, bisa di kulit, bisa di tempat lain, bisa di kelenjar juga. Benar. Ya dok ya. Itu kan penularannya yang kita ketahui itu kalau dia itu droplet ya dok ya, droplet terus nanti misalkan terhirup baru dia jadi resiko terinfeksi. Tapi kalau TB yang di tempat lain tuh kayak TB perut, TB kelenjar, TB tulang, itu penularannya sama lewat droplet juga atau gimana dok? Dan apakah orang-orang yang misalkan punya TB kelenjar, TB perut, TB tulang gitu ya dok, apakah pasti paru-parunya juga ada TB-nya gitu ya dok ya? Ya tidak semuanya ya. Karena memang penularan tetap melewati saluran napas gitu ya. Cuman nasib kuman TB itu setelah kehirup sama kita tuh tidak langsung akan menginfeksi paru ya. Mungkin aja di paru ada faktor imunitas tubuh kita yang berfungsi dengan baik. Akhirnya semua dimusnahkan gitu ya dari sistem imunitas tubuh kita. Cuman mungkin ada yang lolos lewat pembuluh darah, lolos lewat pembuluh limfe. Nah, itulah yang akan pergi ke organ-organ tubuh yang lain gitu. Jadi bukan misalnya TB di kelenjar langsung nempel kumannya di kelenjar gitu, bukan begitu ya. Jadi lewatnya tetap lewat paru sebetulnya.
Tapi berarti kalau orang TB kelenjar gitu ya dok, tetap bisa menularkan ke orang sehat melalui dropletnya dia juga berarti. Ya kalau ternyata di parunya positif. Di parunya positif. Ya. Tapi kalau parunya nggak positif ya enggak. Enggak ya dok ya, baik. Dan itu pun juga kita harus tahu ya. Kan diperiksa sputum PTA-nya atau TCM istilahnya sekarang ya. Itu kalau dia negatif, itu kecenderungannya untuk menularkan kecil sekali sebetulnya. Karena dia nggak dari dahaknya negatif nggak gitu ada ya. ya. Karena itulah yang akan menularkan ke orang lain dan akan terhirup oleh orang lain gitu. Oke. Kira gitu. Siap. Baik dok. Kemudian TB ini kan penyakit yang cukup infeksius ya dok ya. Ya. Kadang karena di sini daerah endemis juga, jadi pasiennya tuh banyak. Baik itu yang mungkin ada yang bergejala, ada yang enggak kali dok ya. Bisa. Nah kalau misalnya dok di salah satu anggota keluarga kita ada yang terkena TB, apakah harus dicek juga anggota keluarga yang lainnya? Atau tapi nggak ada gejala gitu, atau gimana dok baiknya? Ya kalau ada anggota keluarga kita yang kena TB, apalagi kalau dahaknya positif gitu ya, ya sebaiknya mungkin anggota keluarga yang ada di rumah itu dilakukan screening aja, ronsen torak misalnya gitu ya, walaupun tidak ada gejala. Kita kan kadang-kadang kan banyak TB itu tanpa gejala ya. Berapa banyak orang yang kita melakukan general check up itu ya, itu ternyata dari parunya ditemukan ini gambaran tuberkulosis gitu ya. Makanya sudah suatu faktor risiko mungkinnya kalau ada satu rumah yang positif itu kan kemungkinan untuk menular ke yang lain mungkin sangat besar sekali gitu. Makanya untuk lebih awal supaya tidak terjadi dulu lesi yang luas di paru-parunya atau di tempat yang lainnya, lebih baik dilakukan pemeriksaan dulu parunya gitu. Tapi kalau misalnya dia misalkan belum ada gejala dok, tapi karena dia kontak erat atau kayak yang tadi kan pasien-pasien MCU ternyata insidentil tuh ketemunya ada TB, itu berarti boleh mulai pengobatan TB juga? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya. Boleh. Tapi kita kan ada tuh kan kalau di gambaran ronsen ada khasnya itu ya, udah khas TB itu kan. Nah itu kita bisa mengambil kesimpulan dengan TB kita obatin gitu. Dan itu kan nanti kan kita kontrol lagi setelah 2 bulan kan kita kontrol lagi ronsennya gitu. Kalau untuk pengobatannya sendiri kan TB itu lama ya dok ya? Minimal tuh katanya 6 sampai 8 bulan. Tapi mungkin tergantung jenis TB-nya juga ya dok. Kalau TB yang menyerang sistem saraf biasanya dia lebih lama. TB tulang pun juga biasanya lebih lama ya dok. Kalau misalnya nih orang kan minum obat bosen dok, terus tiba-tiba dia putus obat, dia nggak ngelanjutin obatnya lagi karena dia ngerasa udah enakan gitu. Nah itu gimana tuh dok? Apakah harus diulangin lagi dari awal obatnya atau gimana dok? Kalau kita udah menyatakan pasien itu putus obat, itu berarti kalau dia datang lagi harus diulang dari awal. Dari awal. Tapi kalau terlambat mungkin terlambat, karena kalau kita katakan putus obat itu dia udah tidak minum obat lagi berturut-turut selama sebulan ya, lebih sebulan atau lebih. Jadi udah sebulan berturut-turut dia nggak minum obat tuh udah saya katakan putus. Berarti harus diulang dari awal. Diulang dari awal. Kalau misalnya lupanya cuma sehari, pas sehari nggak masalah sebetulnya. Ya. Cuman jangan sampai dibilang pula ke pasien lupa sehari nggak apa. Nanti semuanya setiap hari lupa dia, besok lupa lagi. Jadi sebulan. Sekali 2 hari lupa dia. Akhirnya sebulan gitu ya. Nah, cuman tetap ke pasien kita harus tekankan bahwasanya pengobatan ini tidak boleh putus, tidak boleh bolong. Selama 6 bulan, minimal 6 bulan. Ya. Minimal 6 bulan. Untuk TB paru ya, TB paru. Kalau misalnya ini kan obat-obatannya antibiotik ya dok ya. Kalau misalnya kita minum obat tapi nggak tuntas, itu kan ada resiko terjadinya resistensi obat dok. Nah kalau misalnya ada pasien TB, dia bukan TB resistensi obat, tapi karena dia misalkan TB yang bukan TB resistensi lah dok pokoknya.
terus misalnya dia putus obat selama 1 bulan itu. Nah, saat dia berobat lagi itu kan harus diulang dari awal. Apakah dilakukan pengecekan juga, Dok? Ini jadinya jadi TB resisten atau enggak, atau tetap regimen obat biasanya, Dok? Kalau belum ada hasil pemeriksaan yang menyatakan ada resisten, kita tidak akan ganti obatnya, ya. Jadi kalau dari pemeriksaan dahaknya, kalau kayak sekarang kan TCM itu udah bisa mendeteksi resistensi terhadap rifampicin, ya. Nah, kalau belum ada dinyatakan itu, kita akan tetap melanjutkan obatnya yang seperti biasa, gitu, ya. Jadi, ya. Oke. Berarti yang putus obat itu nanti cek TCM ulang, apa nggak usah, Dok? Tergantung, ya. Kalau cuman baru sebetulnya nggak perlu dulu, ya, nggak perlu dulu. Cuman nanti kan dalam follow up-nya nanti kan kita tahu bagaimana perkembangan dari ronsennya, perbaikannya membaik atau tidak membaik. Nah, kemudian kan bisa baru kita dicek lagi kalau memang batuknya masih terus. Biasanya kan TB paru ini setelah diobatin selama sebulan atau 15 hari atau sebulan itu biasanya gejalanya akan sangat berkurang sekali, ya. Batuknya juga kadang-kadang udah hilang gitu. Udah hilang, ya. Gitu. Okay. Tapi kalau kita udah obatin selama 2 bulan tetap juga batuk berdahak produktif, ya mungkin kita curiga, ya. Curiga dilakukan pemeriksaan TCM lagi, gitu. Baik. Saya kira. Baik. Nah, kalau tahu nanti ada resisten, ya mungkin perlu dilakukan kultur. Kultur. Untuk mengetahui apakah ini monoresisten, poliresisten, multi resisten atau ekster, ya, XDR kan ada juga XDR, ya, resisten, gitu. Nah, itu yang kita ini, ya, itu harus dilakukan kultur gitu. Ya, Dok. Karena kalau TCM hanya bisa mendeteksi resistensi terhadap rifampicin saja, gitu, ya. Sama ini, Dok, kadang tuh di IGD kan kita suka ketemu ya sama pasien-pasien lagi pengobatan TB paru pakai OAT atau obat anti TB. Terus misalkan datang keluhannya lemas, muntah-muntah, terus jadi ke arah DIH gitu ya, Dok, ya, drug induced hepatitis. Nah, itu biasanya kan obat TB-nya di stop dulu, Dok. Ya. Nah, itu apakah nanti dilanjut lagi atau gimana? Ya, kalau terjadi efek samping obat, kita harus kalau memang berat efek sampingnya kita hentikan dulu obatnya sementara, ya. Misalnya kalau terjadi DIH, kita lihat dulu fungsi livernya, ya, fungsi enzim livernya, SGOT, SGPT-nya, apakah meningkatnya seberapa tinggi gitu, ya. Nah, kemudian kalau memang tinggi sekali, kita stop dulu obatnya. Kemudian kita berilah hepatoprotektor, ya, yang bisa cepat menurunkan fungsi liver. Kemudian setelah itu kalau udah turun, udah mendekati normal lagi, kita bisa lanjutkan lagi obatnya. Nggak perlu ulang dari awal, karena kita mungkin putusnya nggak akan sampai 1 bulan, ya. Gitu. Tapi regimennya sama, ya? Regimennya sama. Yang fase awal sama fase lanjutan itu akan kita seleksi lagi, ya. Biasanya kalau udah pengulangan itu, kalau saya, ya, itu biasanya saya rubah ininya, bukan regimen FDC lagi, kita rubah dengan yang udah curah, ya. Obat curah dengan rifampicin, INA, ethambutol. Sedangkan piresinamid kita stop. Karena piresinamid itu sangat hepatotoksik, ya. Hepatotoksik. Gitu. Oke. Siap. Baik. Kemudian kalau misalkan komplikasi penyakit TB yang paling sering itu apa, Dok? Komplikasi? Ya, komplikasi TB kalau ke paru itu misalnya ada batuk darah, kan itu yang paling ditakutkan kan. Kalau batuk darah kan orang ngeri, ya. Batuk darah bisa aja banyak sekali darahnya, bisa kehabisan darah, bisa kesumbat saluran nafas. Nah, itu kan bisa terjadi cepat menyebabkan kematian juga kan kalau itu sudah timbul. Kemudian ya ini yang lainnya, saya kira kalau memang lesinya nggak luas mungkin nggak ini, ya. Tapi kalau lesinya luas di parunya, ya itu
mungkin bisa terjadi gagal napas, sesak napas yang hebat itu, bisa sampai ke gagal napas. Ya. Resiko gagal nafas ya, Nah, Dok, ya, iya. kalau lesi luas ya. Ya. Kemudian kalau misalnya orang-orang yang punya komorbid Mm-mm. kayak misalnya asma, Ya. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis atau penyakit paru lain, atau mungkin orang-orang imunokompromis juga ya, Dok ya, yang seperti itu, kira-kira apakah itu tuh menjadi faktor yang bisa memperberat gejala TB atau gimana, Dok? Iya, bisa. Bisa ya. Karena sakit TB ini juga berhubungan dengan imunitas tubuh kita ya. Jadi biasanya dengan komorbid, biasanya orang yang sakit DM biasanya, diabetes mellitus itu sangat sering terjadi infeksi TB ya, terinfeksi TB. Dan bukan itu aja, infeksi pneumonia lain juga bisa pada orang DM itu. Tapi memang sangat sering terjadi diikuti dengan TBC. Kenapa? Karena pada DM itu, apalagi kalau gula darahnya sering tidak terkontrol, itu sistem imunitas tubuhnya itu sangat lemah ya, tidak berfungsi sebetulnya. Jadi sistem fagositnya itu ya, jadi mudah terjadi infeksi tuberkulosis. Apalagi kita dengan negara endemis ya, endemis tuberkulosis, artinya kita itu mungkin semua udah kontak dengan TBC ya. Kontak dengan TBC berarti ada kuman TBC itu di tubuh kita tuh ada sebetulnya, tapi laten ya, karena dikepung oleh sistem imunitas tubuh kita ya. Dorman gitu Ya, ya. dorman gitu ya. Nah, dorman. Nah, kemudian kalau daya tahan tubuh kita turun, jadi yang ngepungnya ini udah demah, ayo jebol, lepas. Nah, so ikulah terinfeksi lah kita jadinya. Baik, baik. Itu ini jalannya. Saking tingginya ya, Dok ya, kasus Iya. di Indonesia, Iya, di daerah Indonesia. endemis, jadi resiko sebenarnya tiap orang tuh punya kuman Punya TB ya, di punya dalam kuman tubuhnya gitu dia. ya. Nah, Oke. gitu. Kalau misalnya dari TB itu sendiri, Dok, kan kalau misalnya orang batuk lama gitu ya, Dok ya, itu 2 minggu atau 1 bulan batuk produktif, itu kita curiganya mungkin ada ke arah TB-nya. Tapi apakah orang-orang yang batuk lama itu pasti TB atau gimana? Kemungkinannya gimana sih, Dok? Apakah mungkin penyakit paru lain atau gimana biasanya? Ya tidak semua ya, makanya walaupun dia batuk lama tentu perlu kita cek yang lainnya ya, karena kita punya ronsen torak, kita punya pemeriksaan TCM gitu ya. Ada juga yang batuk lama misalnya kayak PPOK, dia batuknya lama juga, tapi dia nggak TBC gitu. Atau asma kadang-kadang batuk juga ya, asma yang tidak diobatin secara teratur itu sering batuknya lama, karena batuk itu sendiri adalah gejala asma gitu. Gejala asma yang paling ringan itu batuk. Jadi sering batuk-batuk terus gitu. Jadi nggak semuanya batuk yang lama itu TBC gitu ya. Makanya ada pemeriksaan yang lain yang bisa membantu kita untuk mendiagnosis ke arah TBC-nya itu. Pemeriksaan lain sama mungkin dari klinis yang lain juga Ya, ya, Dok klinis ya. yang lain, Kalau kemudian emang curiga TB mungkin bisa dicek TCM, tapi TCM, kalau enggak berarti enggak usah ya, Dok ya. Oke. Kalau misalnya start pengobatan TB itu kan kadang kita cek dahak dulu, Dok. Baru nanti kalau ternyata positif itu dia baru kita start pengobatan. Tapi kan kadang ada yang susah ya, Dok, untuk dicek dahak. Kalau misalnya cuman dari gejala aja nih, dari klinis aja, atau misalkan dari ronsen, apakah udah boleh kita mulai pengobatan TB atau gimana, Dok? Ya boleh ya, karena kalau kita nunggu BTA positif itu dalam penelitian pun juga dikatakan dari 100 pasien TB itu yang positif itu antara berapa ya? Antara 40 sampai 60% saja 40, yang positif 60, ya. okay. Ya, 40 sampai 60%. Jadi sebenarnya itu negatif gitu. Jadi makanya ada alat diagnostik yang lain yang kita butuhkan, bukan BTA saja. Betullah perlu ronsen. Kemudian tentu gejala klinisnya gitu ya. Klinisnya bagaimana.
Jadi itulah yang kita lakukan untuk ini. Karena ada istilahnya TB paru BTA negatif ya. Sedangkan gejala sudah jelas TB paru. Mungkin kadang-kadang dia udah batuk darah, di ronsennya udah ada kaverne. Kalau ada batuk darah tuh berarti udah berat ya dok ya? Apa gimana? Iya, belum tentu juga. Kadang-kadang lukanya sedikit berdarah juga. Karena namanya paru kita tuh kalau rusak alveolinya kan pembuluh darah semua. Sedikit aja rusak, banyak darahnya keluar gitu ya. Nah, gitu. Jadi dari situ ya dok ya, perdarahannya itu iya. ya. Tapi kita jangan mengambil kesimpulan juga semua batuk darah TB juga, jangan juga. Makanya perlu pemeriksaan yang lebih kompleks gitu ya. Jadi nggak ada satu gejala untuk satu penyakit sebetulnya gitu ya. Kadang orang-orang juga suka ada ketuker dok, kayak misalnya ini batuk darah apa muntah darah gitu. Nah itu harus lebih teliti kita melakukan anamnesisnya. Biasanya kan kalau batuk darah kadang-kadang dia batuknya darahnya lebih segar ya, merah segar, kemudian berbusa gitu biasanya kan. Tapi kalau muntah darah, kalau muntah darah biasanya darahnya juga agak hitam, kadang-kadang bercampur dengan bahan makanan gitu ya. Muntah darah agak menghitam biasanya gitu. Siap dok. Baik dok, ini ada yang nonton kita nih dok dari YouTube ya dok ya. Ada beberapa pertanyaan juga dari sobat RSUD. Nah, pertanyaan yang pertama itu, selamat siang dokter, izin bertanya, jika penderita TB paru sedang menyusui, apakah bisa menularkan pada anaknya dan apakah masih bisa memberikan ASI untuk anaknya? Menularnya kan jelas tadi ya, ada syaratnya untuk BTA-nya positif. Kalau BTA-nya positif itu akan menular kepada anaknya, makanya harus pakai masker dia kan, menyusukan anak. Jadi untuk menyusukan anak nggak ada larangan sebetulnya, asal bersih aja dari tempat ini kan dibersihin susunya ya, karena dia nggak menularkan lewat air susu. Gitu berarti ya. Kuman tuh nggak masuk nggak susu ya. Jadi boleh aja melanjutkan ngasih ASI ke ininya, cuman ibunya harus proteksi supaya jangan menularkan dari ininya. Kadang-kadang menyusui anak batuk ke anak langsung kan dekat sekali. Sambil nyusuin sambil batuk-batuk ya dok, anaknya gitu. di sini gitu. Itu yang jangan kita ini kan kita hindari gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu menyusui tapi lagi terapi OAT, nggak masalah. Nggak masalah dong, nggak masuk ke ASI itu OAT itu terus nanti anaknya enggak ya? Berarti masih tetap boleh. Hamil itu kan boleh juga. Hamil kan boleh, nggak masalah. Iya. Kalau ibu hamil OAT tuh nggak ini ya dok? Nggak untuk gangguan perkembangan janinnya? Nggak ya. Jadi masih aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil ya dok ya, kalau untuk obat OAT itu. Baik dokter. Ini ada pertanyaan yang kedua dok. Selamat siang dokter. Mau bertanya, kan TBC itu sering dikaitkan dengan batuk yang sering ya. Nah untuk membedakan batuk biasa dengan batuk yang ternyata terkena TBC itu gimana dok? Ya kalau batuk biasa kadang-kadang ada batuk kering ya, gitu aja kan batuk juga ya. Tapi kalau batuk karena TBC ya biasanya kadang batuknya itu produktif biasanya. Batuk berdahak. Nah, kadang-kadang itu udah berubah warna, kadang kuning, kehijauan gitu ya. Jadi ya batuknya ya produktif biasanya gitu ya. Tapi kalau batuk yang biasa kayak asma biasanya batuknya kering gitu ya. Itu nggak ini. Nah, cuman kan kita nggak bisa hanya dengan batuk kita mendiagnosis TB juga nggak bisa memberikan obat ya, karena konsekuensinya kita udah diagnosis TB, konsekuensinya kita akan mengobati dia sampai 6 bulan minimal gitu. Jadi makanya harus benar-benar dulu tegak diagnosisnya gitu ya. Dengan pemeriksaan lain, walaupun dia batuk itu kan suatu isyarat buat kita agar melakukan pemeriksaan ronsen, pemeriksaan dahak gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat bagaimana hasilnya gitu ya. Baik dok. Kalau misalnya asma kan batuknya cenderung kering ya dok ya. Ditambah mungkin ada pemicu kali ya dok ya kalau asma ya. Kita harus perhatiin kira-kira pemicunya apa gitu kan kalau asma. Nah ini yang ketiga dokter, izin bertanya dok, saat di rumah pasien yang positif apakah harus dibedakan alat makannya? Kamarnya apakah harus sendiri dan apakah anggota
keluarga yang lain perlu memakai masker saat komunikasi. Ya, terutama yang udah nikah kali ya dok ya, kan biasanya sekamar sama istrinya. Kalau misalnya positif gimana? Kalau positif, ya untuk menghindari ya sebetulnya dia harus sendiri di kamarnya sendiri, jangan campur dengan orang yang nggak sakit ya, harus gitu. Kemudian kalau di rumah harusnya yang positif yang pakai masker ya, karena yang lain kan banyak, jadi yang ada yang pakai masker biasanya gitu ya. Kemudian kalau memang dia suami istri kayak tadi itu penyakit baru ya, kalau bisa kan pengobatan TB itu kan dalam waktu antara 15 hari sebulan, kadang-kadang dia batunya udah nggak produktif ya, masa dulu gitu, supaya tidak tertular kan gitu ya. Itu cara menghindarkannya sampai nanti mungkin ada batunya tidak produktif lagi, tidak ada batunya, mungkin coba periksa lagi bentuknya. Dok, kan kalau cek sputum atau cek darah itu kan suka ada keterangannya ya, misalkan TB terdeteksi tinggi, TB terdeteksi rendah. Itu berarti kalau misalkan apakah tinggi rendahnya itu mempengaruhi resiko, seberapa besar resiko penularan gitu ya dok? Jadi kalau tinggi berarti kan hukumannya banyak. Berarti resiko Untuk menularkan sangat besar juga. Tapi kalau udah diobatin, itu berarti gejala kan kata dokter tadi 12 kali sampai 1 bulan itu biasanya gejalanya kurang signifikan. Berarti apa namanya TB-nya juga mungkin Ya risiko untuk menularkan penularan kecil. kalau udah diobatin. Cuman kalau kita masih was-was ya harus bisa lagi. Kalau mau ya kan penyakit baru katanya tadi. Jadi kita supaya tidak tertular nanti penyakit baru udah punya mau hamil kena TBC kan TBC juga. Jadi kita harus sabar juga. Kalau ibu hamil gitu, kandungan di dalamnya bisa nggak anaknya tertular dari dalam? Jadi misalnya ibunya positif TB, terus tapi lagi hamil. Kalau nggak ada obatin mungkin. Kalau nggak ada obatin mungkin. Ya, makanya ibu hamil yang sudah TB obatin. Ya, karena masih ada kasus dulu ya, teman justru dia TBC nggak berobat, anaknya jadi TB ya, lahir masih ada. Jadi ya kalau mau hamil positif TB yang berobatin, jangan. Karena dulu memang ada mungkin dulu bisa saya dulu jadi spesialis ya, kita kan memberikan obat TB pada ibu hamil. Katanya ada kejadian, mungkin ada ini kejadian tapi katanya kita ada gangguan mata gitu ya. Itu juga ada gangguan juga nggak ada bukti. Ini pertanyaan selanjutnya, dok izin mau bertanya, saya sempat sakit efusi pleura, katanya ada cairan ya di paru-parunya. Kemudian dikasih obat TB, apakah efusi pleura itu termasuk TB dok? Efusi pleura salah satu komplikasi dari TB, ya. Jadi itu infeksi di paru-paru bisa jadi efusi pleura. Nah, itu jadi dengan menunjukkan gejalanya mungkin agak TB juga seperti TB, ya. Tapi ternyata ditemukan efusi pleura. Nah, itu ada reaksi dari radang dari mungkin di ini ya di pleura visceral atau parietal. Jadi di sana mungkin gangguan permeabilitas pleura karena adanya inflamasi ya. Jadi akhirnya cairan dari vaskuler terjadi interaksi ke interstisial ya. Jadi
biasanya jikara yang TB itu biasanya pada orang muda. Kemudian itu kita lihat juga kalau perlu kan dilakukan jikara dulu, apakah cairannya perlu diperiksa juga. Tapi umumnya di Indonesia itu biasanya banyak itu jikara itu karena TB. Ya karena setelah kita lakukan pengobatan dia hilang. Asam itu juga Ya, bisa, asam, makanya ya. harus tetap cek ya Cek, jenis ya. cairan. Terus Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada makanan yang makanan pantangan untuk penderita TB, Dok, dan makanan yang dianjurkan seperti apa? Nah, ini sering pertanyaan kalau di sini ya kita pasien berobat apa pantangannya. Kalau untuk TB sebetulnya pantangannya nggak ada. Justru kita disuruh makan yang banyak. Kemudian yang dianjurkan itu makanan yang berprotein ya, jadi seperti ikan, daging, telur, itu jadi yang protein ya istilahnya tinggi protein karena umumnya orang TBC itu kurus karena dia sakitnya udah lama biasanya kan nafsu makannya kurang biasanya dari awal-awalnya jadi makanya belum berat itu yang memperberat keadaannya. Metabolismenya juga ada ini Dok ya, metabolisme meningkat. Pasti itu masih ada makan asal nggak ada. Nggak ada ya, Dok. Jadi makan aja, tapi makan yang protein tinggi. Ada lagi Dok yang mau ditambahin? Ada lagi yang mau ditambahin? Udah main? Ya, ya untuk masyarakat ya, harus kita jangan takut dengan TBC sekarang ya. Nah, jangan merasa juga itu suatu penyakit yang apa ya penyakit nah dulu orangnya juga TBC seperti sudah sangat jelek keadaannya ya. Stigmanya Ya, di masyarakat. stigmanya. Jadi sekarang ini TBC sudah bisa disembuhkan, cuman syaratnya kita harus berobat teratur. Nah, jangan putus sebelum dokter menyatakan berhenti berobatnya gitu. Itu yang harus ditekankan karena dan harus diketahui bahwa berobat itu minimal 6 bulan minimal. Nah, bisa aja lebih gitu. Nah, itu yang harus diiniin. Jadi semuanya TBC insya Allah kalau berobatnya teratur akan bisa disembuhkan gitu. Insya Allah. Saya kira. Baik Dok, terima kasih untuk tanya jawabnya hari ini. Kita sudah sampai di akhir acara ya Dok ya. Mungkin saya akan menarik kesimpulan sedikit ya Dok, bahwa TB paru itu memang tingkat kejadiannya cukup tinggi di Indonesia dan sudah menjadi penyakit endemis di Indonesia. Kemungkinan setiap orang bisa saja mungkin ada kuman TB di dalam tubuhnya, tapi kan itu tergantung imunitas. Kalau misalkan orang yang imunitasnya rendah, misalkan punya penyakit penyerta ya Dok ya, yang seperti hipertensi, gula atau DM atau mungkin penyakit imunokompromis lain seperti HIV gitu ya Dok, itu mungkin resiko tertular kuman TB-nya itu lebih besar. Tapi jangan takut juga, seperti yang tadi Dr. Fajriwan bilang, TB itu sekarang sudah bisa diobati asalkan jangan telat berobat dan kita harus rajin ya Dok ya, harus komitmen terhadap pengobatan. Karena resikonya untuk berubah menjadi berat mungkin bisa dicegah ya Dok, dan itu penyakit TB untuk saat ini bisa disembuhkan walaupun pengobatannya lama, tapi memang yaitu resikonya ya Dok harus dijalani, karena TB itu kan dia bisa di mana-mana juga gitu, tergantung tempatnya. Jadi memang pengobatannya bisa beda-beda, minimal 6 bulan gitu. Kemudian nanti bisa dicek dahak, di puskesmas juga udah ada ya Dok fasilitas cek dahak gitu. Jadi dan ini semua obatnya juga ke cover BPJS ya kan ya Dok. Jadi jangan takut untuk berobat
untuk penyakit TB karena lebih cepat diobati, hasilnya bisa jadi akan lebih baik dibanding kalau kita telat nanti bisa jadi komplikasi kemana-mana gitu. Itu aja paling untuk hari ini ya dok ya. Terima kasih atas waktunya dokter sudah menyempatkan hadir di podcast RSUD Kota Bogor dalam memperingati Hari TB Sedunia. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dibuka YouTube RSUD ya dok ya. Nanti kita like dan juga subscribe YouTube RSUD Kota Bogor. Terima kasih.